Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar matematika tentang volume gabungan bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mendengarkan penjelasan dari video ini, siswa dapat menghitung volume masing-masing bangun ruang. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari video ini, siswa dapat menghitung volume gabungan bangun ruang. Contoh bangun ruang gabungan. Bangun ruang gabungan yang Bu Guru ambil adalah soal yang sudah pernah Bu Guru sampaikan. Mungkin kalian merasa kesulitan dalam mengerjakannya. Maka dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung volume bangun ruang ini. Ya, karena bangun ruang ini terdiri dari dua bangun yaitu kerucut dan tabung, maka pertama kita harus menghitung dulu volume kerucutnya. Untuk menghitung volume kerucut, kita menggunakan rumus 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi kerucut. Masih ingat kan? Kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, maka untuk luas alas kerucut menggunakan luas lingkaran. Sehingga volume kerucut menjadi 1/3 dikalikan pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi kerucut. Nah, silakan kalian isi sendiri. Di sini Bu Guru sudah menuliskan 1/3 dikalikan. Lihat, pi kalian akan menggunakan yang mana? Apakah yang 3,14 atau yang 22/7? Ingat ya, untuk pi 22/7 hanya digunakan jika diameter atau jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Tetapi jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, maka jangan menggunakan yang 22/7. Gunakanlah pi yang 3,14. Berapakah jari-jarinya? Nanti bisa kalian hitung sendiri. Silakan titik-titik ini kalian isi. Yang kedua, volume tabung. Kita mencari volume tabung menggunakan rumus pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi tabung. Sama halnya dengan kerucut, maka untuk pi kalian bisa memilih mau menggunakan yang 22/7 atau yang 3,14. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Silakan titik-titiknya ini kalian isi. Nah, ini dia. Jari-jari dari bangun ruang ini bisa kalian cari menggunakan cara diameternya dibagi 2. Perhatikan di gambar ini. Di sini ada angka 12 cm. 12 cm adalah diameter, bukan jari-jari. Karena 12 cm ini adalah diameter, maka untuk mencari jari-jari kalian harus membaginya menjadi 2. Sehingga jari-jari dari bangun kerucut ataupun tabung adalah diameter dibagi 2. Sama dengan diameternya berapa sentimeter? Berapa itu? Dibagi 2, nanti akan ketemu jari-jarinya. Nah, sedangkan yang kedua untuk tinggi kerucutnya, kalian bisa mencari dengan cara, di sini sudah ada angka 18 cm. 18 cm adalah tinggi gabungan dari bangun kerucut dan tabung. Padahal di sini sudah ada angka 10 cm yang merupakan tinggi tabung. Jadi, tinggi kerucutnya adalah tinggi keseluruhan bangun, yaitu berapa cm itu? Dikurangi tinggi tabungnya, maka akan ketemu tinggi kerucutnya. Setelah volume kerucut ditemukan, volume tabung juga ditemukan. Kalian bisa mencari volume gabungannya. Volume gabungannya adalah hasil dari penjumlahan volume kerucut dengan volume tabung. Contoh yang kedua adalah soal nomor 2 di video sebelumnya. Cara mencarinya sama, karena terdiri dari 2 bangun ruang yaitu kerucut dan tabung, maka pertama kalian harus mencari dulu volume kerucutnya. Tentunya menggunakan volume kerucut yang sudah kita pelajari, yaitu 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi kerucut.
Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume kerucut menjadi 1/3 dikalikan pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan tinggi kerucut. Nah, silakan kalian isi. Pi yang digunakan 22/7 atau 3,14. Itu tergantung pada jari-jarinya. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan pi yang 22/7. Tapi jika bukan merupakan kelipatan 7, gunakan pi yang 3,14. Selanjutnya, kita mencari volume tabung menggunakan rumus pi kali R kali R kali T. Pi kali R kali R adalah rumus luas lingkaran yang merupakan alas dari tabung. Sedangkan T di sini adalah tinggi tabung. Sama halnya dengan kerucut, untuk pi-nya kalian menyesuaikan. Jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, kalian harus menggunakan pi yang mana? Jika bukan kelipatan 7, maka kalian harus menuliskan pi yang mana? Silakan diisi. Sama seperti yang tadi, jari-jari dari bangun ini bisa kita cari dengan cara diameter dibagi 2. Angka 14 cm ini bukanlah jari-jari ya anak-anak. 14 cm ini adalah diameter. Diameter tabung juga diameter kerucut. Karena yang diketahui diameter, maka kita harus mencari jari-jarinya. Cara mencari jari-jari yaitu dengan membagi diameter dengan 2. Maka berapa diameternya dibagi 2, itulah jari-jarinya. Selanjutnya, untuk tinggi kerucutnya bisa kita cari dengan cara yang sama seperti pada bangun sebelumnya, yaitu dengan mengurangkan tinggi seluruh bangun ruang gabungan. Kalau di sini 39 cm dikurangkan dengan tinggi tabung. Sudah lihat kan berapa tinggi tabungnya? Silahkan dikurangkan, maka kalian akan langsung menemukan tinggi kerucutnya. Maka setelah volume kerucut diketahui, volume tabung juga diketahui, kalian bisa mencari volume gabungan dari bangun ruang tersebut dengan cara menambahkan volume kerucut dengan volume tabung. Silakan diisi, hasilnya akan ketemu ya. Selanjutnya Bu Guru tambahkan untuk mencari luas bangun ruang gabungan masih dari bangun yang tadi. Ini bangun yang pertama. Sama ya, karena bangunnya terdiri dari kerucut dan tabung, maka kalian harus mencari dulu luas kerucutnya dengan menggunakan rumus pi kali R kali R ditambah S. Nah, pi-nya disesuaikan dengan jari-jarinya. Silakan titik-titik ini kalian isi sesuai dengan simbol di atasnya. Kalau simbol atasnya pi, berarti bawahnya kalian isi dengan angka pi. 22/7 atau 3,14. Jika simbol atasnya R atau jari-jari, maka di bawahnya titik-titiknya kalian isi dengan angka jari-jari. Tadi kan jari-jarinya sudah ketemu ya ketika kalian mencari volume. Yang belum ada di sini adalah S atau sisi miring dari kerucut. Nanti kita akan cari bersama. Setelah semua angkanya terisi, maka akan ketemu berapa luas kerucutnya. Yang kedua, luas tabung. Kita menggunakan rumus 2 dikalikan pi kali R tambah T. Sama dengan 2 dikalikan pi, silahkan kalian pilih salah satu. Mau menggunakan yang 22/7 atau yang 3,14 disesuaikan dengan jari-jarinya. Kemudian ada tinggi tabung, di situ sudah ada, tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, ini dia. Untuk mencari S atau sisi miring dari kerucut, kita menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana? Yaitu akar pangkat 2 dari tinggi kerucut. Tadi kan sudah ketemu tinggi kerucutnya ya. Ketika kalian mencari volume, tinggi kerucutnya itu kalian pangkatkan 2 dan jari-jarinya juga dipangkatkan 2 lalu ditambah. Nah, begini. Tinggi kerucut kalian letakkan di titik-titik di bawah tinggi kerucut. Kemudian jari-jari letakkan di titik-titik yang di bawahnya jari-jari. Ingat dikuadratkan. Jadi misalnya, ini misal ya. Misalnya tinggi kerucutnya adalah 10 cm, maka 10 itu kamu kuadratkan. 10 kali 10.
Kemudian misalnya kok jari-jarinya 6 ditambah 6 kali 6. Karena 6 kuadrat itu 6 kali 6. Setelah ditambahkan, dicari akar pangkat 2-nya. Nanti akan ketemu berapa sisi miring dari kerucut tersebut. Setelah sisi miringnya ketemu, kalian bisa menemukan luas kerucut. Setelah luas kerucut ketemu, kalian sudah mencari luas tabung, sudah ketemu semua, baru kalian bisa menghitung luas gabungan bangun ruang tersebut dengan cara menjumlahkan luas kerucut ditambah luas tabung. Silakan dicari. Untuk luas bangun ruang gabungan yang kedua, caranya sama persis seperti mencari luas bangun ruang gabungan yang pertama tadi. Nah, silakan diisi titik-titiknya ya. Pertama cari di luas kerucutnya, kemudian cari luas tabungnya. Jika belum ketemu sisi miringnya, kita cari sisi miring menggunakan rumus teorema Pythagoras yang sudah Bu Guru sampaikan seperti tadi. Baru dicari luas gabungannya, yaitu hasil penjumlahan dari luas kerucut ditambah luas tabung. Ya, selamat belajar ya anak-anak. Kalian harus tetap semangat belajar walaupun dari rumah dan tetap selalu menjaga kesehatan serta menerapkan 5M. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ingat, kalian tidak libur, melainkan belajar dari rumah. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.